keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Hari ini kita membahas tentang efikasi diri pada anak. Apa sih efikasi? Ini adalah sebenarnya kemampuan diri juga untuk melihat sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu, dan ini juga bergantung atau berimpact pada respon seseorang. Tapi untuk detailnya seperti apa kita akan bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika apa kabar? Aku baik. Cerah ceria ya hari ini. Iya, Mbak Ayu juga segar banget lah hari ini ya. Ini kita benar-benar mau menyapa keluarga Indonesia di rumah dengan keceriaan. Betul. Mbak Ayu, hari ini kita ngobrol tentang efikasi diri. Nah, sebenarnya efikasi diri itu sebenarnya apa sih? Efikasi itu kalau banyak pakar gitu kan ya yang bilang tentang apa itu efikasi diri. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita ambil garis tengahnya gitu kan ya, itu sebetulnya adalah keyakinan individu untuk mampu sukses melaksanakan sesuatu gitu, atau yang menjadi tugasnya dia, kemudian yang menjadi goalnya dia, keyakinan individu untuk dapat sukses melakukan hal tersebut gitu, itu yang kita sebut sebagai self efficacy atau efikasi diri ya kalau bahasa Jadi sebenarnya Indonesia. keyakinan seseorang untuk menyelesaikan apa yang jadi tantangan yang dia hadapi dalam kehidupan. Dengan sukses. Dengan keyakinan sukses ya? untuk sukses atau berhasil dalam menyelesaikan tantangan yang dia hadapi tersebut gitu. Oh, jadi bukan yang kayak saya bisa kok nyelesain, tapi ya nilainya paling 6 gitu, nggak gitu ya. Tetap harus saya bisa menyelesaikan misalnya ujian saya dengan saya baik. bisa melakukan ini dengan baik gitu kan ya. Memang ada orang yang nggak yakin, Mbak? Banyak. Contohnya? Banyak ketika orang ngerasa dia dapat satu assignment, kemudian dia meragukan kemampuan dirinya, dia mampu nggak ya saya melakukan ini, bisa nggak ya saya menyelesaikan ini, saya kan cuma gini doang gitu, apakah saya benar-benar mampu, saya diberikan tantangan yang demikian besar gitu kan dari kantor, dapat assignment tugas baru gitu, atau menghadapi tugas sekolah yang baru kalau anak-anak gitu kan ya, meragukan diri, meragukan kemampuan kita, bisa nggak ya sebenarnya saya melakukan hal ini gitu. Nah, padahal sebetulnya punya si self efficacy ini sangat penting sekali bagi setiap individu, karena di banyak penelitian itu menunjukkan tingginya angka self efficacy itu berpengaruh terhadap kesuksesan atau sungguh-sungguh sukses atau berhasil dalam bidang tersebut atau di bidang yang dia yakini gitu. Oke, jadi kalau misalkan ini yang termasuk pada mungkin ada masalah dengan efikasi dirinya saat dia merasa tidak yakin pada semua bidang, atau hanya misalkan saya nih bidang tertentu pun jadi ada orang yang misalnya nggak yakin pada aspek yang ini, tapi dia cukup yakin dengan aspek yang ini. Oke. Gitu. Itu sebenarnya termasuk masih ada masalah dengan efikasi dirinya atau enggak? Enggak, sebenarnya itu sebetulnya adalah sesuatu yang istilahnya normal orang merasa seperti itu gitu kan, bahwa saya merasa bagus di bidang yang ini tapi kemudian saya tidak merasa bagus di bidang yang ini, it's really okay, karena sebenarnya si self efficacy ini kan dibentuk berdasarkan pengalaman individu tersebut untuk berhasil melakukan tugas tersebut atau tidak. Kalau sebelumnya udah pernah berhasil, kemudian umumnya akan punya self efficacy yang lebih tinggi di bidang tersebut, karena kan dulu udah pernah berhasil, sekarang masa nggak bisa berhasil, insya Allah bisa berhasil. Atau dia punya lingkungan yang dia lihat kemampuannya sama nih kita berdua gitu kan ya, dia bisa berhasil, saya juga kayaknya bisa lah ngerjain tugas yang kayak begini, insya Allah saya juga akan berhasil. Itu pengalaman itu, support dari lingkungan sosial yang bilang bahwa misalnya ibunya, orang-orang terdekatnya, ayahnya atau saudaranya bilang, kamu bisa deh, kan waktu itu udah pernah, kita kan udah pernah belajar ini sama-sama, nanti insya Allah berhasil, bisa. Dia yang punya keyakinan untuk bisa dan mampu juga berhasil. Salah satu hal yang juga menjadi faktor gitu kan ya adalah si mental state-nya individu tersebut. Kondisi-kondisi di mana individu sedang mengalami permasalahan mental seperti depresi atau kondisi mental khusus tertentu begitu kan ya, itu seringkali membuat self efficacy juga menjadi menurun karena ngerasa aduh nggak mampu melakukan apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Yang akan kemudian menjadi sebuah problem adalah ketika terjadi overgeneralisasi, tidak yakin dalam satu bidang kemudian mengeneralize ke bidang-bidang yang lain, sehingga ada loncatan kognitif atau loncat gitu, bahwa saya nggak bisa di sini, oh ya yang ini juga udah pasti gagal juga deh, aku kemarin masalah di sini, yang ini juga aku gagal juga deh, aku gagal di pekerjaan, kayaknya di percintaan juga aku akan gagal deh gitu kan ya. Nah sebenarnya itu yang agak bahaya, padahal kan dua hal yang berbeda gitu kan, nggak bisa disamakan. Tapi ketika sudah overgeneralize di hal tersebut gitu, nah itu yang sebenarnya harus diberesin satu-satu gitu. Harus satu-satu diberesin, jangan sampai jadi hidupnya tuh ngerasa gagal di semua bidang. Iya, dan nggak mampu di semua bidang gitu kan. Semua bidang. Nah ini kalau misalkan ada nggak sih orang yang dalam kondisinya memang tadi Mbak Ayu bilang impact-nya tuh bisa semua bidang dia ngerasa nggak yakin? Beberapa kasus kalau kemudian sudah bertemunya di meja praktek dan menjadi klien bisa sangat mungkin untuk terjadi gitu.
ketika sudah sampai fragile itu ya, sehingga Dan pada dia akhirnya sadar nggak dengan itu? mengganggu, sadar tapi nggak tahu harus gimana. Makanya butuh bantuan psikolog untuk kemudian membantu diberikan insight, nggak gitu loh gitu, yang benar seperti ini loh, yuk kita lihat fakta-fakta benernya, apa yang kamu yakini tuh bener-bener nggak sih gitu, atau jangan-jangan cuma keyakinan yang kamu hidupkan di kepalamu sendiri tapi sebetulnya secara fakta itu nggak kayak gitu loh gitu. Itu dia sebenarnya, balik lagi pada diri sendiri, mau support sistemnya sudah sebagus apapun, kalau dia nggak yakin sama dirinya itu yang bahaya ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda nih keluarga Indonesia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Iya, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih bahas tentang efikasi diri pada anak khususnya ya. Kita akan ngobrol dengan narasumber kita juga. Di sini ada Ibu Intan dan Fayana. Langsung kita sapa yuk. Halo Ibu Intan dan Fayana, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya aku mau nanya nih, Fayana usianya berapa sekarang dan kelas berapa? Oke, kalau buat aku sendiri sekarang 16 tahun. Tahun ini 2022, 17 tahun nanti tanggal 6 Maret. Dan aku duduk di kelas 2 SMA atau kelas 11 gitu. Oke. Nah, hari ini kita ngobrol tentang efikasi diri. Ini karena Fayana sudah cukup besar juga. Sudah memahami belum sih efikasi diri itu apa sebenarnya? Efikasi diri ini sejauh yang aku tahu, ini bagaimana kita untuk bisa percaya dengan kemampuan diri kita gitu ya, kurang lebih ya. Iya, betul. Nah, kamu sendiri pernah tidak merasakan atau pada dalam kondisi atau situasi di saat efikasi diri kamu tuh rada turun atau rada rendah saat menghadapi satu tantangan tertentu dalam kehidupan? Oke, jadi memang sebenarnya kalau kita bicara soal efikasi diri, dari saya pribadi juga, itu pasti pernah yang namanya mengalami up and downs gitu ya, dalam sebuah kehidupan itu pasti naik turunnya itu pasti ada gitu ya, jatuh bangkit kembali itu pasti ada. Kalau misalkan dari saya pribadi, cara saya untuk bisa kembali bangkit lagi itu adalah dengan fokus kembali terhadap diri saya sendiri dan kembali percaya lagi kepada diri saya sendiri, karena siapa lagi yang mau percaya sama diri saya sebelum saya mempercayai diri saya terlebih dahulu. Dari saya seperti itu sih. Oke, luar biasa Mbak Ayu melihat kepercayaan diri, efikasi diri juga yang tadi dijelaskan oleh Fayana bahwa memang dia menyadari betul bisa up and down, bahkan dia tahu cara membuat itu bangkit lagi. Pendapat Mbak Ayu? Bagus banget ya, maksudnya dalam satu kondisi kita tahu bahwa kadangkala ada kondisi di mana kita kurang oke. Tadi kan mood, emosi itu berpengaruh begitu kan ya, dan kemudian tahu bagaimana cara membangkitkannya, kemudian mungkin tidak terlalu banyak bergantung pada lingkungan eksternal untuk kemudian membantu mengembalikan self efficacy kita dalam state yang baik untuk sebuah tugas begitu kan ya. Itu satu hal yang sangat oke sekali gitu, karena kemungkinan besar adalah Fayana sudah cukup baik mengenal dirinya, artinya tahu strength-nya, tahu weakness-nya, tahu kapan menilai diri dengan tepat, tahu oh ya saya pernah berhasil di aspek yang ini, sehingga ketika misalnya mulai merasa turun gitu kan keyakinan terhadap satu tugas baru, recallingnya tuh cepat memanggil memori-memori yang lama gitu kan, recalling memori yang lama untuk oh ya dulu udah pernah berhasil, oh ya dulu udah pernah bisa gitu. Jadi insya Allah sekarang bisa, percaya aja bahwa kita pasti bisa, kita dengan diri kita gitu kan ya, insya Allah bisa melalui hal ini gitu kan ya. Itu satu hal yang sangat baik gitu, dan kemungkinan besar Fayana mengenal dirinya dengan sangat baik sehingga tahu gitu loh, oh ya saya strength-nya di sini, weakness-nya di sini, apa yang kita bisa lakukan untuk mensiasati weakness-nya, kemudian strength-nya pernah saya dapat di situasi yang seperti apa, sehingga bisa membantu cepat untuk kemudian catch up lagi dengan tugas-tugas yang harus dihadapi dan kembali yakin dan memiliki keyakinan untuk bisa kok sukses dan berhasil di bidang ini. Oke, nah ini kan Fayana juga seorang penulis. Saat ingin menulis pastinya kan nggak cuma ide cerita, perlu juga keyakinan untuk membuat sesuatu ini bisa diterima oleh pembacanya gitu. Nah saat proses-proses macam ini, pernah nggak sih, kalau tadi sebenarnya Fayana sendiri tahu ya betul bagaimana membuat dirinya bangkit lagi saat dalam keadaan down. Tapi pernah nggak Ibu Intan, Fayana berkeluh kesah pada ibu saat dia sedang tidak merasakan kondisi terbaiknya? Saya sedang tidak yakin nih dengan proyek yang akan saya kerjakan.
Pernah nggak sih Ibu Intan mendapatkan istilahnya keluhan ini dan apa yang menjadi respon Ibu terhadap Payana? Ya, terima kasih ya. Kalau sejauh ini ya pasti ditanya pernah atau enggak, pasti pernah lah ya, seperti yang tadi Payana juga bilang dia ada ups and downs. Dan kebetulan Payana tuh juga deket banget gitu ya sama saya. Jadi kalau saya bilang di sini kuncinya kita harus menjalin keterikatan emosi ya dengan anak. Jadi benar-benar dekat, kelekatan emosi, bonding tuh harus benar-benar terjaga. Jadi anak juga terbuka gitu. Setiap ada apa-apa, dia ngeluh ke saya. Dia ada sesuatu yang nggak benar, curhat ke saya. Jadi benar-benar kalau bisa dibilang saya sama Payana kayak sahabat gitu. Jadi saya harus bisa nempatin diri sebagai orang tua yang harus ngasih role, aturan-aturan, tapi ada saat-saat dimana saya juga bertindak sebagai sahabat terbaiknya dia gitu. Jadi dia bisa curhat apa saja ke saya, termasuk keluhan-keluhan dia kalau dia lagi down, merasa perlu butuh support. Nah itu di situ saya sebagai sahabat dia yang saya dengerin keluhan-keluhannya apa, saya kasih feedback, saya kasih masukan gitu. Jadi ya itu kuncinya adalah kelekatan emosi dengan anak harus benar-benar bisa terjaga. Jadi di saat anak butuh support ketika dia lagi down, kita bisa bangkitin untuk dia memperoleh kepercayaan dirinya lagi gitu. Luar biasa ya, ini memang ibu dan anak dua-duanya sudah memahami betul karakter diri sendiri, karakter anak dan ibunya. Nah ini bonding semacam ini sebenarnya baik banget ya Mbak? Kan tadi sempat juga udah kita bahas bahwa sebetulnya ketika kita berbicara mengenai si self efficacy ini, pengalaman diri sendiri, kemudian pengalaman orang yang kita rasa punya situasi yang sama dengan kita dan keberhasilan yang dia lakukan itu bisa menguatkan self efficacy. Satunya lagi adalah penguatan dari lingkungan sekitar atau support system. Betul. Dan mungkin inilah hal atau peran yang dilakukan oleh ibu gitu sebagai bagian dari support system terbaik Payana untuk kemudian menjadi tempat untuk venting emotion, saat kemudian berkeluh kesah juga kemudian diterima perasaannya, dan habis itu ya pasti bisa mengingatkan kembali akan kelebihan-kelebihan yang dimiliki sehingga anak kemudian merasa mampu kembali muncul, perasaan mampu untuk melakukan hal tersebut tuh kembali muncul. Dan ini tentunya bisa terjadi ketika mempunyai relasi emosi yang baik antara orang tua dengan anak. Oke, luar biasa. Nah, Hayana di sini kan dan juga Ibu Intan di sini ada psikolog kita nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak terkait tema kita hari ini? Silakan. Ya, ini ya terkait efikasi diri. Jadi gini, kalau yang saya alami sama Payana kan ya, ada kadang-kadang dia lagi up gitu ya, saya support, saya tetap kasih dia biar tetap semangat gitu. Kalau dia lagi down, saya juga support. Nah, sebenarnya apa sih, gimana caranya ya, kalau cara terbaik nih kalau menurut Ibu, kalau misalnya anak lagi mengalami hari terburuk lah dalam kehidupannya gitu ya, lagi dia di titik terendah gitu, jadi lagi kepercayaan dirinya hilang, itu idealnya atau yang seharusnya kita lakukan tuh sebenarnya gimana gitu? Maksudnya biar masih dalam koridor batasan-batasan yang sewajarnya itu bagaimana untuk membangkitkan efikasi diri anak sendiri. Oke, bagaimana nih Mbak membangkitkan efikasi diri anak yang saat ini sedang down, apalagi usianya memang remaja nih, labil juga kadang-kadang mungkin emosinya. Jadi cara yang tepat pendekatannya seperti apa? Oke, cara yang paling tepat ketika tadi seperti yang Bu Intan sampaikan, ketika anak mendapati hari terburuk rasanya gitu kan, hari yang paling buruk, terus harus apa supaya kemudian kita juga bisa memberikan support yang terbaik. Yang paling pertama adalah dengan menerima dulu, mendengarkan dan menerima semua perasaan-perasaan yang dirasakan oleh anak. Tidak membantah, menyangkal, apalagi kemudian baru segitu aja, udah deh nggak usah, nggak semangat, udah kayak gitu, bukan yang seperti itu. Tapi penerimaan penuh terhadap apa yang dirasakan oleh anak dan kemudian memvalidasi perasaan tersebut. Oh ya sedih ya, oh ya kemarin emang harapannya seperti ini, tetapi kemudian tidak tercapai dengan baik, maka kemudian merasa
sedih ya, iya mama bisa memahami itu, ibu bisa memahami itu. Ketika kemudian anak sudah diterima perasaannya, sudah divalidasi perasaannya, itu saja sebetulnya sudah membuat anak atau individu yang sedang bersama dengan kita dan menumpahkan perasaan itu merasa lebih diterima dan lebih nyaman. Nah dari situ baru dilihat kebutuhan anak apa, apakah ingin didengarkan, apakah memang membutuhkan saran gitu kan. Kalau kemudian membutuhkan saran, boleh untuk diberikan saran-saran penguatan. Baiknya adalah kalau misalnya memang sudah pernah punya banyak pengalaman baik dengan situasi yang seperti ini, boleh loh untuk kemudian diingatkan kembali sesuai dengan fakta-fakta yang pernah terjadi sebelumnya, bahwa oh ya dulu udah pernah berhasil, oh ya kalaupun sudah pernah berhasil, sudah pernah mengalami ini gitu kan, insya Allah sekarang misalnya nanti nextnya bisa. Atau ketika misalnya memang pengalamannya sedang buruk sekali, artinya ada sesuatu yang diharapkan tapi ternyata tidak didapatkan gitu kan. Nah setelah menerima perasaan gitu kan ya, kalau perasaannya sudah diterima barulah kita bisa naik ke tahapan selanjutnya, yaitu membantu anak untuk mendapatkan insight positif dari hal buruk atau sesuatu hal yang mungkin berat sedang dialami. Iya berat, tapi kira-kira ada nggak sih hal insight positif atau insight baik yang bisa diterima untuk atau kita dapat dari peristiwa itu. Mungkin prosesnya nggak cepat, butuh waktu, karena yang lama biasanya adalah menerima perasaan sedih, luka, dan kecewa tersebut gitu. Nah pendampingan dan mendampingi mereka dalam melewati proses itu, kemudian membantu memproses emosinya, sehingga pada akhirnya sampai ke tahap mendapatkan insight hal apa sih yang kemudian bisa didapat dari hal buruk yang dijalani. Nah disitulah sebetulnya prosesnya. Oke, Gitu. jadi memang validasi dulu yang pertama. Validasi. Oke, nggak apa-apa kok saat kita nggak Nggak oke ya. Oke, kira-kira seperti itu Ibu Intan dan juga Pak Yana. Semoga bisa berguna dan diterapkan ya untuk Pak Yana dan juga Ibu Intan di rumah. Terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Bye. Sampai Terima jumpa. kasih. Oke, makin seru nih perbincangan kita. Nanti kita lanjut lagi Mbak Yu ya. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang efikasi diri. Mbak Ayu, efikasi diri itu sebenarnya bisa nggak sih kita deteksi rendah atau tingginya pada anak? Ada alat ukurnya sebetulnya. Oh iya, Ada alat gimana tuh? ukurnya. Jadi alat ukur bakunya tuh ada yang kemudian memang sahih, dibuat berdasarkan penelitian, kemudian valid untuk mengukur self efikasi individu begitu. Oke, nah itu mungkin kan harus dilakukan oleh tenaga profesional ya. Iya. Bisa nggak sih seorang ibu mencoba alat ukur sederhana gitu? Mungkin lebih kepada kita melihat ciri anak yang kemudian memiliki self efficacy yang baik begitu kan contohnya? ya. Ketika anak kita merasa cukup mampu dan ia percaya untuk bisa melakukan hal tersebut gitu, kayak bisa nggak deh? Iya bisa gitu kan. Ini kira-kira bisa nggak kak? Oh ya ini kayaknya bisa gitu. Atau ketika misalnya kalau itu kan yang kelihatannya baik ya. Ketika kemudian kita melihat anak kita bisa nggak? Enggak, aku kayaknya nggak bisa deh. Ini susah banget. Ini aku udah aku pasti nggak bakalan bisa ngerjain yang kayak gini-gini gitu kan. Nah, artinya sebetulnya dia ada problem tuh. Kenapa gitu kan ya? Sampai keyakinan dirinya dia atau dia tidak punya kepercayaan untuk bisa melakukan tugas tersebut dengan baik gitu. Penyebabnya macam-macam ya, bisa memang model anaknya yang seperti itu, ada karena lingkungan juga yang mungkin membentuknya gitu. Tapi yang jelas setting-setting tersebut bisa untuk diperbaiki gitu. Bukan sesuatu yang self efficacy rendah selamanya akan kayak gitu, Enggak juga gitu ya. Nah. Bisa diperbaiki. Tapi kalau misalkan ini mungkin karena telat nih sadarnya, oh kayaknya ada keluarga yang saya di rumah, kayaknya anak saya kayak gitu tuh, tapi udah terlanjur nih, udah usianya remaja bahkan, masih bisa nggak ya dibentuk, diperbaiki gitu kondisinya? Sangat mungkin, karena kan tadi seperti sudah disampaikan yang membentuk self efficacy itu faktornya itu kan ada beberapa. Salah satunya pengalaman yang pernah dia lakukan dan dia pernah berhasil di bidang itu sebelumnya. Pengalaman dari orang sekitar yang menurut dia kemampuannya kurang lebih dekat gitu kan dengan dia, tapi kemudian berhasil melakukan hal tersebut gitu. Kemudian ada support atau dukungan dari lingkungan yang kemudian menyemangati. Kemudian juga kondisi mentalnya dia yang dibawa dalam kondisi yang oke dan baik. Ini kan sebetulnya variabel-variabel yang sangat mungkin, sangat bisa untuk dimodifikasi dan diciptakan. Ketika misalnya memang dia merasa tidak pernah berhasil di aspek apa, berikan atau paparkan pengalaman-pengalaman yang membantu anak dia punya insight pada akhirnya, oh ya saya pernah bisa. Saya pernah berhasil untuk melakukan hal ini.
Kadang-kala orang-orang dengan typical personality tertentu memang lebih sulit untuk melihat keberhasilan dibandingkan dengan kekurangan diri gitu kan. Sibuk-sibuk dia kritikin diri sendiri gitu kan, sehingga sulit untuk melihat oh saya pernah, saya bisa. Nah diskusi antara orang tua dengan anak tujuannya adalah untuk membangkitkan insight bahwa oh iya saya dulu udah pernah bisa loh, oh saya udah pernah berhasil loh. Atau diskusi yang bersifat iya sih itu kemarin kita lihat dia bisa loh kayak gitu lakukan hal yang sama, dia tuh lesnya yang dilakukan tuh A, B, C, D, E gitu. Kita lakukan itu, insya Allah kita bisa deh, yuk kita semangatin. Nah itu bisa membentuk keyakinan yang lebih besar pada seorang anak untuk merasa mampu dan yakin menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan sukses atau berhasil gitu. Ada bedanya nggak sih? Maksudnya kadang efikasi dirinya rendah atau dia memang males aja Mbak ngelakuinnya? Oke, kalau misalnya efikasi diri, kalau malas biasanya memang kan melakukan sesuatu tuh yang nggak mau aja gitu kan, nggak mau ya udah nggak mau gitu kan. Tapi kalau efikasi diri rendah lebih kepada sudah ada muncul perasaan gitu, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya kayaknya nggak bisa deh saya lakukan ini tugasnya terlalu berat deh buat saya, kayaknya itu terlalu susah deh buat saya belum pernah melakukan hal yang ini dan kayaknya potensi keberhasilannya kecil deh gitu. Sebenarnya kalau misal malas kan kayaknya nggak ada pikiran itu ya, emang nggak mau ngerjain aja. Iya, soalnya ada kondisi mungkin ya di dalam keluarga gitu ya, misalnya adik saya gitu, dia misalnya harus masak gitu, aduh nggak bisa, dia kayaknya nggak bisa, dan emang akhirnya nggak bener. Dia udah coba, dia nggak bener, akhirnya dengan pengalaman itu terus mau coba tapi nggak bisa lagi. Apa dong support system semacam apa nih untuk keluarga yang melihat kondisi keluarganya ada yang semacam udah loh dia udah coba ya tapi nggak bisa gitu. Jangan-jangan itu adalah bakat yang terpendam tapi terpendamnya jauh banget. Jadi apakah kita saat sudah kita coba ternyata emang dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik, oke kita belokin aja ke arah potensi dia tanpa harus terus memaksa dia. Makanya kan kalau misalnya kita melihat ini adalah satu tugas yang penting untuk dia lakukan, kemudian berpengaruh sangat besar terhadap misalnya kayak terhadap kehidupannya dia lah, kayak misalnya mengerjakan tugas sekolah atau mengerjakan tugas kantor, itu kan mau tidak mau harus dilakukan, maka harus dibentuk dan dilatih. Tapi ketika memang itu tugas-tugasnya adalah secondary yang kemudian dirasa masih bisa kok disubstitusikan ke yang lain, diganti dengan yang lain atau di replace dengan tugas-tugas yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kan nggak masalah juga nggak bisa masakan. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah kok selama itu istilahnya dia nggak punya self esteem tetap kan. Jangan sampai kita justru responsnya kok gitu aja nggak bisa, ya nggak sih? Benar, dan kemudian tidak mengeneralisasi ke aspek-aspek yang lain. Ya udah nggak apa-apa, aku emang kayaknya memasak ini adalah bakatku yang terpendam tapi jauh banget terpendamnya jadi susah untuk digali gitu kan ya. Nah ya udah nggak kenapa-kenapa juga kayak gitu, tapi kemudian di bakat yang lain, di aspek yang lain mungkin aku bisa gitu. Tapi kalau misalnya aku mau coba dong, ya udah coba. Kemudian diberi penguatan bahwa oh ya kemarin rasanya skala 1 sampai 10 ada di 3, 4 tuh sekarang lumayan kok udah di 5 atau di 6 gitu kan. Oke, agak enak juga ya. Nah, itu kan membangun juga gitu. Oke, jadi sebenarnya ya respons-respons yang membangun lah ya, jangan sampai menjatuhkan. Tapi kalau memang toh tidak kompeten di bidang itu nggak apa-apa selama itu tidak berpengaruh besar pada hidupnya gitu ya. Tergantung tugasnya. Iya benar. Oke deh Mbak, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga Anak Keluarga Indonesia. Saya Astia Dika pamit undur diri dulu ya. Semoga apa yang kita sajikan hari ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.